Modul yang ke-9, peraturan, peran, dan tanggung jawab. Modul ini, bagian ini membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peraturan tentang makanan di Saudi Arabia. Yang kedua, peran dan wewenang inspektur kesehatan masyarakat. Yang ketiga, tindakan yang tidak mematuhi peraturan. Yang keempat, siapakah pengelola makanan? Yang kelima, persyaratan hukum untuk pengolah makanan. Dan yang keenam, persyaratan hukum dalam bisnis makanan. Peraturan tentang makanan di Saudi Arabia mencakup sebagai berikut. Peraturan perundang-undangan di Saudi Arabia. Peraturan perundangan makanan di Saudi Arabia adalah satu set peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kota Praja dan Urusan Pedesaan di Kerajaan Arab Saudi, dan yang menentukan persyaratan dan pengontrolan kesehatan yang harus tersedia untuk melisensi usaha yang terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan makanan. Perundang-undangan yang tujuan pertamanya ialah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen. Harus dilaksanakan oleh investor di lapangan yang berhubungan dengan kesehatan umum, sedangkan pengawasan untuk pelaksanaannya yaitu dilakukan oleh instansi terkait dari Kementerian Kota Praja dan Urusan Pedesaan beserta cabang-cabangnya. Undang-undang ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama mencakup persyaratan umum yang harus tersedia di tempat makanan, yang dianggap persyaratan penting untuk mendapatkan lisensi yang membolehkan bisnis dan kegiatan di dalamnya agar bisa dilanjutkan. Bagian yang kedua meliputi persyaratan khusus yang dianggap aturan penting yang harus diterapkan dengan sangat teliti dan akurat selama operasi tertentu. Bagian ketiga meliputi persyaratan higienis yang berkaitan dengan karyawan di perusahaan atau tempat yang harus diikuti guna melindungi makanan, kesehatan, dan keselamatan manusia. Peran inspektur kesehatan masyarakat. Inspektur kesehatan masyarakat adalah orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan kesehatan dan pemeriksaan kepada perusahaan makanan dan setiap perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan kesehatan dan keselamatan warga negara, agar memastikan mengenai kepatuhannya terhadap aturan-aturan yang merupakan fasilitas dari kementerian dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Inspektur kesehatan masyarakat hendaknya menguasai metode ilmiah yang harus diikuti dengan hati-hati selama inspeksi fasilitas, serta benar-benar ahli dan familiar dengan peraturan perundang-undangan di setiap kegiatan. Wewenang inspektur kesehatan masyarakat. Inspektur kesehatan masyarakat dapat mengunjungi tempat secara mendadak dan pada setiap waktu yang wajar untuk melaksanakan pemeriksaan rutin atau menanggapi keluhan, tindakan tertentu yang dapat mereka ambil sebagai berikut: wewenang masuk dan memeriksa tempat. Kemudian, ajukan pertanyaan, mengambil sampel atau menyita makanan, menguji, memeriksa dan mengetes peralatan, memeriksa catatan dan sertifikat, mengambil foto sebagai bukti, investigasi wabah keracunan makanan, kemudian memberikan pelanggaran dan denda, kemudian memulai prosedur untuk menutup bisnis atau untuk menutup usaha. Tindakan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan. Inspektur kesehatan masyarakat hendaknya menggunakan checklist inspeksi selama inspeksi ke perusahaan makanan yang mencakup semua item persyaratan umum dan khusus yang harus tersedia pada fasilitasnya.
Pada saat tidak ada kepatuhan terhadap persyaratan apapun, maka diperlukan tindakan sepadan dengan pelanggaran, dan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan sampel atau pengambilan contoh. Yang kedua, penyitaan atau penahanan. Yang ketiga, pemusnahan makanan. Yang keempat, larangan menjalankan usaha makanan. Yang selanjutnya, denda. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Siapakah pengelola makanan? Kapan istilah ini digunakan? Pengolah makanan terutama mengacu pada orang-orang yang secara langsung menyentuh makanan yang terbuka sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Mereka bisa pekerja atau staf lembaga. Namun, hal ini juga mencakup siapa saja yang dapat menyentuh permukaan yang kontak dengan makanan atau permukaan lain yang terdapat di ruangan di mana makanan terbuka. Hal ini karena mereka juga dapat mengkontaminasi makanan dengan menyebarkan bakteri, misalnya pada permukaan di mana akan terjadi kontak dengan makanan. Misalnya, pekerjaan topping dan pengemasan makanan sebelum digunakan. Mereka juga dapat mengkontaminasi permukaan lain seperti misalnya pada gagang pintu yang kemudian dapat mencemari tangan orang-orang yang menangani makanan secara langsung. Persyaratan legal untuk pengolah makanan. Yang pertama meliputi memiliki sertifikat kesehatan. Hanya orang-orang yang memiliki sertifikat kesehatan dari kantor medis khusus yang dapat diizinkan untuk bekerja di bidang pengolahan makanan. Surat keterangan kesehatan ini harus membuktikan keselamatan mereka dari penyakit menular yang ditransfer melalui makanan, dan membuktikan bahwa mereka tidak membawa mikroorganisme untuk penyakit ini. Sertifikat kesehatan yang dikeluarkan setelah melakukan tes medis yang diperlukan pada karyawan. Semua karyawan yang menangani makanan hendaknya di-training mengenai aturan kesehatan dan persyaratan menangani makanan demi mencegah terjadinya kontaminasi. Yang kedua, masa berlaku sertifikat kesehatan. Sertifikat kesehatan berlaku selama 1 tahun dan harus diperbaharui segera setelah masa berlakunya berakhir. Langkah-langkah yang sama sebelumnya harus dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat baru. Yang ketiga, penyakit menular dan cacat. Tidak ada orang yang menderita atau menjadi pembawa penyakit yang mungkin ditularkan melalui makanan ataupun tertular. Misalnya, dengan luka yang terinfeksi, infeksi kulit, atau luka atau diare yang diizinkan untuk menangani makanan atau memasuki area penanganan makanan dalam kapasitas jika ada kemungkinan terjadi kontaminasi baik langsung ataupun tidak langsung. Setiap orang yang mengalami luka di tempat kerja harus dikeluarkan dari lingkungan kerja sampai luka sepenuhnya ditutup secara aman dengan plester medis yang tahan air dan berwarna cerah. Untuk tujuan inilah kotak pertolongan pertama disediakan. Selain itu, karyawan yang terluka seharusnya tidak kembali bekerja, kecuali setelah mengenakan sarung tangan yang menutupi luka atau telah sembuh. Yang keempat, penampilan pribadi dan perilaku. Menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan di tempat kerja, melindungi makanan dari pencemaran atau apapun yang dapat menyebabkan kerugian. Melaksanakan praktek kebersihan pribadi yang baik, mengenakan pakaian pelindung yang layak, segera menginformasikan kepada pengawas ketika menderita penyakit yang ditularkan melalui makanan. Persyaratan legal atas pemilik usaha. Tanggung jawab pengusaha sebagai berikut. Yang pertama, memastikan stafnya sudah di-training dan diawasi sampai pada tingkat yang dapat diterima.
Yang kedua, memastikan bahwa lokasinya terdaftar di Departemen Kesehatan Lingkungan setempat. Yang ketiga, memastikan tempatnya didesain, dilengkapi, dioperasikan untuk mencegah kontaminasi dan memproduksi makanan yang aman. Yang keempat, menyediakan sarana pencuci yang memadai dan pengaturan untuk kebersihan pribadi. Yang kelima, memastikan bahwa pengaturannya dibuat untuk pengendalian hama makanan. Yang keenam, penyimpanan yang sesuai, pembuangan, pengumpulan sampah dan limbah makanan. Yang ketujuh, pemilik atau manajer yang bertanggung jawab hendaknya tetap menyimpan di tempatnya catatan pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan untuknya bersama surat izin dan hendaknya ditunjukkan kepada inspektur atau pemeriksa pada setiap kunjungan. Yang terakhir, pemilik atau manajer yang bertanggung jawab dengan alasan apapun tidak boleh membuat perubahan dalam satu data atau berkomentar di dalam catatan dengan cara menggores, menghapus, atau menghilangkan, atau dengan cara-cara yang lain.